warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pakai luar biasa enggak? Nah, semangat pagi, 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 luar biasa. Ulangi, semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam di kelas 6 SD Muhammadiyah Manyar. Sebelum kita belajar, Ustazah minta kalian untuk menyiapkan terlebih dahulu segala perlengkapannya, baik itu pensil, penghapus, buku paket, dan buku tulis. Nah, kemudian sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan materi yang Ustazah sampaikan nanti bisa kamu terima dengan sempurna, ya. Untuk kali ini doa akan dipimpin oleh Ananda Nisa. Silakan bisa dipimpin teman-temannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Rasulullah. Betul, Fahri. Nah, hari ini, pekan ini kita masuk ke materi yang baru. Kaitannya dengan materi yang minggu lalu apa, Ustazah? Ternyata pada zaman Rasulullah dulu, nah setelahnya itu ada seorang pemuda. Di sini tidak hanya satu orang pemuda, ada 7 orang pemuda yang
kejam. Kira-kira kalian sudah pernah dengar ceritanya? Oke, apakah kira-kira cerita itu? Tentang apa kira-kira? Ashabul Kahfi. Baik, Ashabul Kahfi itu apa sih Ustazah? Maksudnya adalah Ashabul Kahfi itu 7 pemuda. Ashabun itu pemuda, Kahfi adalah gua. Jadi pemuda yang tinggal di dalam gua, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ustazah pengen mengajak kalian untuk icebreaker dulu. Pengen lihat sih kompak atau tidaknya kelas ini sebelum kita mulai pembelajaran. Icebreaker ini dinamai dengan Ustazah number boom. Apa itu number boom? Sudah gimana? Ketika nanti kita kelipatan 2, ya. 1 boom, 3 boom, 4 boom, 3 boom, 5 boom, dan seterusnya, ya. Bisa dimulai? Ya. Oke. Yang keras ya. Mulai 1 boom, 3 boom, 5 boom. 7 boom, 9 boom. Oke, excellent, lancar. Sekarang Ustazah naikkan tingkatnya menjadi kelipatan 5, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 4, boom 6, 7, 8, 9 boom. Excellent, ya. Excellent semuanya. Berarti hari ini kalian semuanya sudah siap untuk belajar, ya. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari, kompetensi dasarnya apa, dan juga tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya adalah terlihat. Nah, di situ ada meyakini kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Ashabul Kahfi, kemudian memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, dan yang terakhir menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, di sini Ustazah punya 4 indikator atau 4 tujuan pembelajaran, ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video singkat, kalian dapat menunjukkan kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, kalian nanti dapat membiasakan sikap teguh pendirian sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Ashabul Kahfi dan seterusnya. Kemudian nanti Ustazah juga akan menunjukkan potongan ayat, kalian bisa memahami makna dari ayat yang Ustazah tampilkan. Dan yang terakhir, nanti kalian akan Ustazah ajak untuk berdiskusi dengan membentuk sebuah kelompok, dan nanti dalam diskusi itu kalian bisa berkolaborasi dengan teman kalian untuk menceritakan alur kisah Ashabul Kahfi, yang nantinya ada 1 perwakilan dari kalian untuk berbicara di depan sini, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait tujuan pembelajaran kita? Sudah jelas? Oke, Ustazah izin untuk melepas masker, boleh? Boleh. Baik anak-anak, kita masuk ke materi inti atau pembelajaran inti kita. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Ashabul Kahfi. Kalau kalian lihat dari gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Orang yang tidur. Tidurnya di mana kira-kira? Di dalam gua, ya. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah kisah seorang pemuda, atau di situ jumlahnya adalah 7 orang pemuda yang tertidur atau ditidurkan oleh siapa? Oleh Allah. Ke dalam mana? Ke dalam gua, ya. Nah, Ustazah mau tanya ke kalian, berapa lama kira-kira Ashabul Kahfi ini mereka tertidur di dalam gua? Berapa? 309 tahun. 309 tahun. Ada jawaban lain berapa? 3 abad. Ada jawaban lain? 200 tahun. Kira-kira ada yang bilang 3 abad, 309 tahun, 3 abad, dan 200 tahun. Mana yang lebih tepat? Nah, sekarang dengarkan kisahnya Ustazah. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama kurang lebih 309 tahun. Kira-kira nanti kalian kalau tertidur dalam gua selama itu apa yang terjadi? Ya, maksudnya ini sudah hilang jasadnya,
sudah tinggal kerangka dan tulang kita. Tapi dalam kisah ini tidak terkurangi sedikit pun, jasadnya masih utuh, badannya masih utuh, ya. Oke, kemudian kenapa kok mereka itu bisa ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama kurang lebih 309 tahun? Kenapa kok mereka itu melarikan diri untuk bersembunyi di dalam gua? Kenapa? Rajanya kejam. Oke, karena pada saat itu ada raja yang kejam. Ada lagi? Kenapa? Oke, rajanya itu dolim. Kenapa Ustazah? Ada yang bilang dolim, ada yang bilang kejam. Karena rajanya saat itu beliau suka menyuruh dan harus sesuai dengan perintahnya. Yang tidak nurut dengan perintahnya langsung dia bakal dibunuh. Ya, oke. Silakan disimak video berikut ini. Baik anak-anak, silakan disimak video ini, video singkat kisah dari Ashabul Kahfi. Nanti ketika Ustazah sudah putarkan video ini, silakan kalian bisa mencermati, memahami. Nanti akan Ustazah beri umpan balik kalian dengan sebuah pertanyaan. Ya, oke, silakan disimak baik-baik. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu. Ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau sehari. Mereka itu terbangun atau dibangunkan kembali oleh Allah setelah 309 tahun lamanya. Tapi mereka mengira hanya berapa hari? Atau hanya sehari, atau setengah hari, atau hanya beberapa jam saja. Padahal kenyataannya mereka tertidur selama berapa tahun? 309 tahun. Ya. Kau tidak yakin? Terdengar bunyi drum keroncongan. Tiba-tiba Sampai lagi semua pasang. Akan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda tersebut mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran. Oke, nah dari sini kelihatan si penjual gandum dan juga anggur tadi, mereka terheran kok masih ada uang yang pada zaman dahulu kala. Nah, terus mereka juga pemuda ini pedagang itu juga melihat pakaian yang dipakai oleh pemuda tersebut sudah tidak usum atau sudah tidak sesuai dengan zamannya, ya, sudah tidak sesuai dengan zaman saat ini. Mereka pakaiannya masih pakaian tradisional, masih lusuh dan seterusnya. Akhirnya si pedagang ini bertanya-tanya, ya, kira-kira apa pertanyaannya dan bagaimana reaksinya. jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Oke, baik anak-anak, dari video singkat yang sudah Ustazah tayangkan, kira-kira apa hikmah di balik video ini, di balik kisah ini? Ini kisah nyata atau fiksi atau non fiksi kira-kira? Non fiksi, berarti ini kisah nyata, ya kan? Nah, sesuai dalam surat apa kira-kira? Al-Kahfi, karena di sini mereka adalah Ashabul Kahfi. Allah membukukan atau menyimpan kisah mereka itu dalam sebuah firman dalam Quran surat Al-Kahfi. Tadi dijelaskan ayat berapa sampai berapa? 9 sampai 22. Ya, di ayat 9 sampai 22 itu menceritakan
Oke, excellent. Nah, coba sudah minta Zahra dibaca ayatnya, nak. Artinya, Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang masih berlalu. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyembah Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. oke, terima kasih Fafa dan juga Zahra. Coba anak-anak, dari ayat ini apa yang kita pahami? Apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Ternyata di dalam ayat ke-13 dan ke-14 ini, para pemuda Ashabul Kahfi itu hanya mempercayai Tuhan mereka, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di situ mereka hidup pada zaman yang kejam rajanya, dolim rajanya, tapi mereka masih punya iman untuk bisa menyelamatkan diri mereka sehingga mereka bisa terbebas dari raja tersebut. Ya, materi yang sudah sampaikan ini ada hikmahnya. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Ashabul Kahfi? Raise your hand please. Oke, Miro. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita boleh tidak meminta pertolongan kepada selain Allah? Kepada si Badukun, kepada si Mbok siapa? Boleh tidak? Tidak boleh. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Yang lainnya? Oke, Vero. Oke, selalu bertauhid. Apa sih kira-kira bertauhid itu? Beriman, percaya hanya kepada Allah. Meskipun yang lainnya itu sepertinya masuk akal omongannya, tapi kalau tidak sesuai dengan perintahnya Allah, tidak usah kita ikuti, tidak usah kita laksanakan. Ya. Baik anak-anak, mungkin dua hikmah itu yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Nah, setelah ini Ustazah akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 berarti sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sini Ustazah sudah siapkan LKPD-nya atau worksheet-nya. Silakan nanti bisa kalian diskusikan bersama teman-teman di kelompok kalian. Ya, kemudian silakan juga dicermati, ada beberapa bacaan di sini. Silakan bisa kalian pahami bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, kita bagikan untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Tambahin. Itu membuat cerita ya, membuat tanggapan dari video yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Isi kelompok 2 sudah selesai untuk ceritanya. Oke, dilanjutkan untuk halaman berikutnya ya. Silakan ibu disepakati, kemudian ulang pada kelompok ya. Ya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, nah nanti Ustazah minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju menjelaskan atau menceritakan kembali tentang kisah Ashabul Kahfi ya. Nah, nanti Ustazah akan pilih apakah kelompok 1, 2, atau 3 yang maju lebih dahulu. Nah, di sini sebelum Ustazah minta kalian untuk maju, ada yang ditanyakan? Hah? Jelas ya? Cukup jelas? Oke, baik. Ustazah akan mulai mempersilahkan kepada kelompok yang maju terlebih dahulu. Nanti ketika sudah selesai maju, silakan dari kelompok lain bisa menanggapi atau kamu bertanya balik ke temanmu apa yang diceritakan.
ceritakan tadi? Apakah sudah sesuai atau tidak? Ada tunjuk untuk yang maju presentasi pertama kali ya. Ustazah persilahkan kepada kelompok 2. Siapa yang mewakili? Zahra. Oke, silakan Mbak Zahra bisa maju. Yang lainnya silakan disimak baik-baik ya. Oke, bisa dibuka dulu maskernya biar bisa jelas. Nah, maju agak maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menceritakan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Hidup pada zaman Raja yang zalim, ada 7 orang pemuda. Mereka melarikan diri ke bawah Ashabul Kahfi dan mereka meminta perlindungan dari Allah. Akhirnya mereka tertidur di gua selama 309 tahun. Lalu mereka dibangunkan kembali setelah 309 tahun dan sudah berganti raja yang baik. Ketujuh pemuda pergi ke pasar untuk membeli beberapa roti dan 2 anggur. Akhirnya pedagang melapor kepada raja, kemudian prajurit mendatangi goa untuk memastikan keadaan pemuda tersebut. Akhirnya 7 pemuda sudah meninggal. Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau bertanya terkait dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Zahra dari kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang belum dimasukkan dalam ceritanya. Oke anak-anak, baik, di sini kelompok 2 tadi sudah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kira-kira ada yang ditanyakankah untuk kelompok 2? Oke, Mada. Siapa nama raja yang zalim? Bisa diulangi lagi? Siapa nama raja yang zalim? Oke, siapa nama raja yang zalim yang hidup pada zaman Ashabul Kahfi ini? Raja yang zalim bernama Dikyanus. Apa betul? Oke, sip. Raja yang zalim bernama Raja Dikyanus. Oke, baik Zahra, terima kasih untuk presentasinya. Silakan boleh kembali ke kursinya. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Untuk kegiatan penutup ini, seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi dan juga sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dan juga sudah kalian ceritakan di depan dan juga kalian saling bertanya dan menjawab satu sama lain. Nah, Ustazah mau ngetes apakah kalian sudah paham betul dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan ya. Coba silakan disimak di layar kalian. Baik anak-anak, seperti yang nampak di layar kita ini, Ustazah sudah sediakan kuis melalui word wall. Silakan nanti setiap anak untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah siapkan di situ. Are you ready? Oke, kita mulai ya. Start. Oke. Ai, nomor berapa yang ingin kamu pertanyaannya? Nomor 3. Coba kita buka nomor 3. Nah, Ai, pemimpin para pemuda Ashabul Kahfi yaitu siapa? Dengan berapa? 10. Nomor 10. Baik. Raja zalim yang berkuasa pada masa hidupnya Ashabul Kahfi siapakah Bapak? Dikyanus. Oke, apakah betul? Sip, excellent. Pertanyaan berikutnya untuk Nisa. Nomor 5. Oke, atas kekuasaan Allah SWT selama di dalam gua, para pemuda Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Excellent. Baik anak-anak, ini nanti kuisnya akan Ustazah share di classroom kalian. Silakan bisa kalian buat untuk latihan belajar di rumah ya. Oke, nanti Ustazah akan sisipkan di Google Classroom kalian, kelas kalian masing-masing. Baik, di sini setelah kita pelajari terkait dengan kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, hikmah yang bisa kita ambil tadi seperti yang disampaikan oleh temanmu untuk meyakini kebenaran di dalam Al-Quran. Kemudian untuk bertauhid, percaya kepada Allah, dan kemudian untuk meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, apalagi pergi
dan sebagainya. Nah, dari kisah 7 Ashabul Kahfi ini kita bisa ambil hikmahnya juga. Mereka itu bisa rela untuk melarikan diri, meninggalkan keluarganya hanya untuk dengan mempertahankan keimanan mereka, supaya mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka tidak mau berpaling dari agama Allah, ya. Nah, anak-anak, setelah kita pelajari hal ini, Ustazah berharap ke depannya ketika kalian sudah dewasa, kalian harus punya pendirian yang teguh dan juga harus punya keberanian. Tidak boleh kalian mudah digoyahkan oleh orang lain atau dengan hal-hal yang lain yang sifatnya itu tidak baik atau tidak benar. Bisa? Nah, oleh karena itu Ustazah berharap sikap teguh pendirian kalian, sikap keberanian kalian untuk mengungkapkan sesuatu di depan itu harus kalian tanamkan mulai dari sekarang, supaya kedepannya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, yang teguh pendirian, yang tidak mudah untuk digoyahkan. Ya, oke, Ustazah akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah.